No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, selamat datang di Peradaban Baru Manusia. Bersama saya, Dr. Tifa, insya Allah channel ini akan mengantar Anda memasukinya dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Teman-teman semuanya, sahabat Dr. Tifa, saya kutip berita yang viral sekali ya dari media Antara tanggal 13 Maret 2025. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin membangun penjara di pulau terpencil khusus untuk koruptor, sehingga tidak bisa kabur atau pelesiran seperti terjadi pada sejumlah narapidana sebelumnya. Kata beliau, saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil. Mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar bisa ketemu sama hiu, kata Presiden Prabowo di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya di Jakarta. Jadi teman-teman, korupsi itu bukan sekedar kejahatan keuangan. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Uang rakyat dicuri, negara dirugikan. Dan yang lebih ironis, mereka yang terbukti bersalah justru bisa hidup nyaman di balik jeruji besi. Apakah ini keadilan? Sementara rakyat kecil antri bantuan, anak-anak kurang gizi, tinggal di jalanan, rumah-rumah kumuh, rakyat meninggal kelaparan karena tidak punya makanan, bahkan sampai bunuh diri sekeluarga. Di saat rakyat menderita, akibat ulah para koruptor itu, para koruptor justru hidup nyaman di penjara. Tidak ada efek jera sama sekali. Tidak ada rasa malu sama sekali. Maka, memang kita butuh solusi baru. Sebuah reformasi hukum futuristik. Saya sepakat dengan Presiden Prabowo untuk membuat penjara khusus koruptor di sebuah pulau dengan pengawasan AI super ketat. Saya mengusulkan namanya Al Jazeera Taubat. Kepanjangannya Artificial Lock Jazeera Taubat. Penjara pulau berbasis AI khusus koruptor. Kenapa kita butuh penjara pulau Al Jazeera Taubat? Karena korupsi itu bukan hanya soal uang. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah. Ya, sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dalam Islam, mencuri dari rakyat itu lebih buruk dari sekedar pencurian biasa. Di Al-Baqarah ayat 188, Allah sampaikan, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Itulah batil, koruptor, yang dijarah uang rakyat. Maka kita butuh hukuman yang adil, tapi manusiawi, tapi tetap tegas. Jadi penjara pulau Al Jazeera Taubat itu adalah solusinya. Mengapa penjara konvensional gagal seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo? Karena saat ini banyak kasus koruptor yang menikmati hidup mewah dalam penjara dengan selfie VIP, fasilitas eksklusif, hingga akses internet dan handphone dan segala macam fasilitas mewah yang lain. Lalu habis itu dapat remisi dengan alasan berkelakuan baik, padahal kejahatannya telah menghancurkan kehidupan jutaan rakyat dan masih bisa memengaruhi sistem hukum dengan kekuatan uang yang dia peroleh dari korupsinya itu beserta dengan jaringan politiknya. Nah, penjara kan seharusnya menjadi alat rehabilitasi dan efek jera, bukan sekedar tempat persinggahan sementara sebelum mereka kembali ke masyarakat dengan kekayaan hasil korupsi yang tersisa. Nah, padahal kasus-kasus yang selama ini kita sudah tahu, ya sejumlah narapidana korupsi, mega korupsi di Indonesia masih aja dapat menikmati fasilitas mewah selama masa tahanan mereka. Ya, beberapa contoh yang sangat terkenal ya. Jadi di LP Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, ya, itu jadi sorotan berkali-kali karena fasilitas mewah yang dinikmati oleh narapidana kasus korupsi yang dipenjara di sana. Tahun 2018 ya,
KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kalapas Sukamiskin, Wahid Hussein, yang diduga menerima suap terkait pemberian fasilitas istimewa dan izin keluar masuk bagi narapidana tertentu. Kamar-kamar mewah dengan fasilitas seperti televisi, AC, perabotan mahal ditemukan di dalam lapas tersebut. Kemudian koruptor yang sangat legend ya, Setia Novanto. Setia Novanto itu terpidana kasus korupsi IKTP kan, terlibat dalam kontroversi terkait fasilitas mewah di penjara yang dia terima. Jadi dia di penjara di Lapas Sukamiskin tuh ya. Ternyata kamarnya itu penuh dengan fasilitas-fasilitas mewah, selayaknya di rumah, ada TV, ada kulkas, ada AC, dan segala macam perabotan-perabotan mewah lainnya. Selain itu, Setia Novanto juga pernah tertangkap kamera sedang berada di sebuah toko bangunan di Padalarang. Loh, saat seharusnya menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, kan menunjukkan adanya adanya healing dan staycation di luar penjara kan ya. Terus ada lagi terpidana kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan namanya Artalita Suryani ini kan juga terkenal sekali. Dia dipenjara di Lapas Perempuan Pondok Bambu Jakarta menikmati fasilitas mewah selama masa tahanannya. Tahun 2010, Inspeksi Mendadak mengungkapkan ya bahwa sel Artalitas Suryani ini dilengkapi dengan AC, televisi layar datar, kulkas, dan berbagai perabotan mewah lainnya. Ia bahkan memiliki ruang khusus untuk perawatan kecantikan. Gimana dong? Nah, jadi ini tuh benar-benar kelihatan ya bagaimana narapidana itu dengan kekuatan finansial mereka yang diperoleh dari jarahan korupsi mereka itu bisa dapat fasilitas istimewa di dalam penjara. Terus ada lagi yang sangat legend lagi ya, Edi Tansil bisa melarikan diri dari penjara dengan bantuan suap. Ya. Ini Edi Tansil ini terpidana kasus penggelapan dana Bank Pembangunan Indonesia sebesar 420 juta US dollar, udah dipenjara di Lapas Cipinang, Jakarta, bisa melarikan diri di tahun 1956. Pelariannya diduga kuat difasilitasi oleh suap kepada pejabat penjara di situ. Nah, ini kan menunjukkan bahwa korupsi sistemik yang memungkinkan narapidana kaya bisa menghindari hukuman kan dengan kabur seperti itu. Jadi kasus-kasus di atas menggambarkan bagaimana korupsi tidak hanya merusak sistem pemerintahan, tapi juga sistem pemasyarakatan. Narapidana dengan kekuatan finansial dan jaringan luas dapat memanipulasi sistem untuk mendapatkan fasilitas yang seharusnya tidak mereka nikmati, dan akhirnya jadi mengaburkan tujuan utama pemidanaan sebagai alat rehabilitasi dan efek jera. Jadi orang di penjara itu kan maksudnya biar jera kan, kemudian makanya disebut sebagai lembaga pemasyarakatan tuh agar mereka itu mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi di penjara itu, ya. Terus ada lagi ya yang sangat legend juga ya waktu tahun 2010 itu Gayus Tambunan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Ini kan statusnya karyawan menengah begitu ya, bukan yang level tinggi loh. Jadi sorotan publik kita semua tidak hanya karena kasus korupsi yang menjeratnya, tapi juga karena berbagai macam privilege yang dia bisa nikmati selama masa tahanannya. Ya, keluar tahanan untuk nonton tenis di Bali coba. Jadi guys ini bisa tertangkap kamera CCTV sedang menonton menonton pertandingan tenis di Bali. Padahal seharusnya itu harus ada di rumah tahanan Markas Komando Brimob Kelapa II. Dan inilah yang terlihat sekali ya betapa longgarnya pengawasan terhadap para koruptor ini dan menimbulkan kecurigaan adanya suap kepada petugas untuk mempermudah izin keluar tahanan. Terus kemudian setelah divonis bersalah, Gayus ini dipindah ke Lapas Sukamiskin di Bandung. Ya, nah ternyata dia juga dapat fasilitas mewah juga sama seperti terpidana kasus korupsi lainnya yang sama-sama di Lapas Sukamiskin. Nah, selama proses penyidikan tuh terungkap bahwa Gayus suka memberikan suap kepada sejumlah aparat penegak hukum untuk mempermudah proses hukumnya. Ia terbukti menyuap penyidik dan jaksa untuk mendapatkan keringanan hukuman dan fasilitas selama masa tahanan. Praktik suap ini menunjukkan bagaimana korupsi dapat merusak integritas sistem peradilan dan pemasyarakatan. Jadi kasusnya Gayus dan yang lain-lain itu menjadi contoh nyata ya bagaimana narapidana kasus korupsi bisa memanfaatkan ya kekayaan yang mereka miliki dari hasil korupsi dan jaringan mereka di luar untuk dapat fasilitas dan kebebasan serta juga memberikan sebuah dampak buruk dari para penegak hukum termasuk
komponen lembaga pemasyarakatan itu sendiri, sehingga ini menimbulkan apa, ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemasyarakatan di Indonesia. Ada lagi kalau mau tambahin contoh ya, nah sekarang kalau periode 10 tahun kemarin rezim Jokowi ya, ada nggak yang koruptor-koruptor yang dapat fasilitas yang sama? Periode 2014 hingga 2024, ya ini yang tersorot ya, itu Fahmi Darmawansyah, terpidana kasus korupsi proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut di Bakamla. Dia menyuap kalapas suka miskin lagi, Wahid Hussein lagi untuk mendapatkan fasilitas mewah di dalam selnya. Fasilitas tersebut yang diterima oleh Fahmi Darmawansyah itu mencakup kamar yang dilengkapi dengan AC, televisi, dan perabotan mewah lainnya. Kasus ini mencuat pada tahun 2018 ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan. Terus ada satu lagi, Lutfi Hasan Ishak, ya, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, itu juga terjerat kasus korupsi juga kan, impor daging sapi. Dia juga ternyata dapat fasilitas khusus selama masa tahanannya di Lapas Sukamiskin. Ya, jadi praktek ini udah sebuah praktek yang sangat umum ya di Lapas Sukamiskin ini ya. Mereka itu ternyata bisa mendapatkan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin tersebut kalau mengeluarkan uang antara 200 juta hingga 500 juta. Jadi enak sekali ya para koruptor ini, walaupun mereka di penjara, mereka masih bisa menikmati fasilitas mewah dan bisa jalan-jalan. Jadi inilah yang mencerminkan adanya celah dalam sistem pemasyarakatan yang perlu diperbaiki. Nah, tambahan lagi akibatnya dari tahun ke tahun, korupsi makin mengerikan jumlahnya. Bukan lagi miliaran rupiah, bukan lagi triliunan rupiah, bahkan kuadriliun rupiah ya selama 10 tahun ini. Ini menunjukkan hukuman kepada koruptor sama sekali tidak menunjukkan efek jera. Bahkan para pejabat bukannya kapok, malah tambah ngelunjak dalam menjara uang negara, uang rakyat. Makin banyak, makin banyak. Saat ini, apa sih undang-undang yang digunakan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi? Undang-undangnya tuh nomor 31 tahun 1998. Ya, lalu diubah jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini mengatur tindak pidana korupsi dan sanksi-sanksinya. Namun memang undang-undang tersebut belum secara spesifik mengatur mengenai pembangunan penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam sistem pemasyarakatan. Maka untuk mewujudkan konsep penjara Pulau Al Jazirah Taubat seperti yang saya usulkan, ya, penjara khusus koruptor di pulau terpencil dengan pengawasan AI, maka diperlukan amandemen baru atau undang-undang baru atau modifikasi terhadap undang-undang yang sudah ada. Ya, langkah-langkah yang mungkin diperlukan itu meliputi satu, bisa dilakukan amandemen undang-undang pemasyarakatan. Jadi mengubah ketentuan terkait lokasi dan jenis lembaga pemasyarakatan untuk memungkinkan pembangunan penjara di pulau terpencil khusus bagi pelaku korupsi dengan AI seperti penjara Pulau Al Jazirah Taubat yang saya usulkan ya. Kemudian disusunlah regulasi tentang penggunaan teknologi AI, menyusun peraturan yang mengatur penggunaan teknologi AI dalam sistem lembaga pemasyarakatan, termasuk SOP-nya, etikanya, dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi tersebut. Dan penetapan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, meskipun korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan serius, tapi ternyata penegasan statusnya sebagai kejahatan luar biasa ini bisa untuk mendukung penerapan sanksi yang jauh lebih berat, termasuk penempatan di penjara khusus seperti penjara Pulau Al Jazirah Taubat. Namanya aja udah bagus ya. Jadi penjara Pulau Al Jazirah Taubat adalah konsep penjara masa depan bagi koruptor kelas kakap. Penjara pulau ini terisolasi di pulau terpencil, jauh dari daratan utama, tanpa akses ke dunia luar, tanpa kemewahan, hanya tempat untuk bertobat. Diawasi ketat oleh AI ya dengan sistem pengawasan, sensor gerak, drone pemantau dan sistem peringatan otomatis. Tidak ada suap karena AI nggak bisa disuap, tidak ada kelonggaran hukum karena AI nggak bisa memberikan kelonggaran hukum. Kemudian para narapidana koruptor di sana wajib bekerja, kehidupannya sederhana. Jadi mereka harus bekerja di kebun dan beternak ya, perikanan untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka dan bikin produk-produk yang bisa dipakai sendiri maupun bisa dijual untuk menebus kerugian negara. Jadi mereka harus bekerja di pulau tersebut untuk membayar kembali uang yang mereka curi, ya. Kemudian penjara Pulau Al-Jazirah Taubat itu memberikan kesempatan bertaubat, bukan hukuman mati, ya. Jadi narapidana koruptor di sana itu banyak beribadah, membaca kitab suci, dan mengikuti program rehabilitasi moral. Jadi ini sesuai dengan prinsip Islam. Koruptor diberi kesempatan untuk bertaubat, ya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 161. Barang siapa yang berkhianat, ya, maka di hari kiamat ia akan membawa apa yang ia khianati, maka dia perlu untuk bertaubat. Jadi ini adalah sebuah breakthrough, ya, sebuah terobosan untuk melakukan reformasi hukum futuristik, karena sekarang ini udah abadnya peradaban baru, udah di peradaban baru, penggunaan AI pun harus bisa digunakan untuk penjara, ya. Jadi penjara Pulau Al-Jazirah Taubat ini adalah era baru pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menggunakan konsep hukum futuristik. Jadi dalam paradigma baru yang harus kita kemukakan dari sejak awal ketika kita merancang sebuah formasi baru untuk membuat penjara Pulau Al-Jazirah Taubat, ya. Jadi korupsi ini harus dianggap bukan sekedar pelanggaran hukum finansial atau hukum keuangan semata, tetapi crime against humanity, kejahatan kemanusiaan. Alasannya apa? Satu, korupsi itu merampas hak dasar rakyat. Dana yang dikorupsi seharusnya untuk infrastruktur, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk kesejahteraan sosial, dan untuk pangan rakyat diambil, dirampas oleh para koruptor itu. Jelas ini adalah kejahatan kemanusiaan. Kedua, memperpanjang kemiskinan struktural karena uang yang dijarah oleh para koruptor ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Ketiga, korupsi itu melemahkan pertahanan negara. Apalagi kalau korupsi dalam sektor militer dan keamanan, wah, memperbesar celah bagi investasi asing dan ancaman kedaulatan bagi bangsa dan negara ini. Kemudian, korupsi itu menghancurkan masa depan generasi mendatang. Dampak jangka panjang dari kebijakan di korupsi apa? Stagnasi dan keterbelakangan peradaban. Maka, dengan mengadopsi perspektif ini, hukuman bagi koruptor tidak bisa lagi sekedar penjara biasa atau sekedar pemiskinan aset. Harus ada sebuah kebijakan revolusioner yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah dan mengubah perilaku sistemik dari para koruptor ini. Jadi konsepnya, ya, Indonesia kan 17.000 pulau, sebagian banyak sekali pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Nah, pulau-pulau ini bisa dikonversi menjadi penjara Pulau Al-Jazirah Taubat ini dengan AI berteknologi tinggi, tempat di mana para koruptor dikirim untuk menjalani hukuman dalam kondisi isolasi yang terkontrol. Jadi, pulau itu menjadi zona penal koloni, dikelilingi perairan yang luas, sehingga mustahil melarikan diri, lalu terintegrasi dengan sistem pemantauan satelit, tidak ada akses komunikasi dengan dunia luar tanpa izin, ya, dan AI-nya sebagai warden, sebagai sipir digital. AI lah yang mengelola kebutuhan napi untuk makanannya, kesehatannya, keamanannya. Sehingga tidak ada potensi suap atau nepotisme dalam sistem pengawasan. Semua gerakan napi dicatat dan dianalisis dalam sistem big data. Lalu di sekitar pulau tersebut ada kapal AI sebagai patroli laut. Drone laut dan kapal tanpa awak beroperasi 24 jam di sekitar pulau. Dilengkapi dengan teknologi facial recognition dan thermal detection untuk mencegah penyusupan dan pelarian. Dan sistem pemasyarakatan yang dilakukan di sana itu revolusioner. Tidak boleh ada fasilitas mewah. Koruptor dipaksa bekerja untuk negara, memproduksi kebutuhan pangan mereka, produksi barang untuk kebutuhan sehari-hari, melakukan penelitian atau tenaga kerja manual. Setiap kegiatan direkam dan dapat diakses publik sehingga terjadilah transparansi. Lalu, apa aspek legal dan implementasi harus diwujudkan? Jadi ada beberapa langkah hukum, ya. Amandemen Undang-Undang Korupsi mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang setara dengan terorisme dan genosida, dan menghapus semua celah hukum yang memungkinkan pengurangan hukuman bagi para koruptor. Kemudian
Pembuatan undang-undang penjara Pulau Al-Jazirah Taubat menetapkan pulau-pulau tertentu sebagai zona penal eksklusif dan mewajibkan koruptor dengan vonis di atas 50 miliar untuk dikirim ke pulau tersebut, melarang segala bentuk gerasi dan remisi bagi napi korupsi di dalam yang masuk dalam kategori narapidana dari penjara Pulau Al-Jazirah Taubat. Melakukan penguatan teknologi AI dalam sistem hukum. Jadi AI-nya digunakan untuk analisis transaksi keuangan pejabat. Jadi early detection sistemnya udah dibuat sehingga pejabat tuh nggak mungkin melakukan korupsi lagi. Kemudian blockchain diterapkan dalam sistem anggaran negara agar tidak bisa dimanipulasi. AI sendiri akan membantu dalam penyidikan dan audit real time terhadap semua proyek pemerintah sehingga di awal itu sudah ada prevention untuk tidak melakukan korupsi. Kalau sampai korupsi ya sudah, hukumannya adalah penjara Pulau Al-Jazirah Taubat. Sekarang apa dampaknya? Ya, apa dampaknya? Jika penjara Pulau Al-Jazirah Taubat ini diterapkan, kita akan melihat sebuah perubahan besar. Koruptor tidak bisa lagi hidup nyaman di penjara seperti selama ini. Tidak ada celah untuk suap dan korupsi di sistem pemasyarakatan. Rakyat kembali percaya pada hukum, negara lebih maju dan bersih dari korupsi. Kemudian konsekuensi sosial, politik, dan ekonominya gimana? Jelas akan menimbulkan efek jerah dan menghasilkan transformasi mentalitas dari pejabat. Dengan adanya sistem ini, korupsi akan menjadi tindakan yang tidak worth it karena risikonya sangat tinggi. Di penjara di Pulau Al-Jazirah Taubat, maka pejabat akan berpikir dua kali sebelum menyalahgunakan kekuasaan mereka. Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah akan meningkat drastis. Dari sisi dampak politik ya, oligarki dan revolusi hukum ya, nah pasti ada perlawanan dari elit politik yang merasa terancam kan. Apalagi kalau mereka ternyata memang sebetulnya melakukan korupsi itu. Tapi jangan khawatir, pemerintah, dukungan rakyat bisa menjadi kekuatan utama dalam menekan implementasi kebijakan ini. Jika berhasil, wow, ini bisa menjadi model global untuk pemberantasan korupsi. Kemudian, apa konsekuensi ekonominya? Indonesia bisa menghemat ribuan triliun rupiah dari uang yang sebelumnya bocor akibat korupsi. Investor asing akan lebih percaya dengan sistem hukum yang bersih dan tegas. Stabilitas ekonomi meningkat karena kepercayaan terhadap pemerintah tumbuh. Jadi, konsep revolusioner penjara Pulau Al-Jazirah Taubat ini mengawal peradaban baru dengan hukum yang sangat transformatif dan revolusioner. Saat ini Indonesia sedang berada di persimpangan peradaban. Kalau korupsi masih terus menggerogoti, maka negara akan hancur. Jika tidak ada tindakan yang revolusioner diambil, akan ada resistensi, tapi juga ada harapan baru bagi masa depan yang lebih bersih dan adil. Jadi konsep penjara Pulau Al-Jazirah Taubat ini bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga mengubah mentalitas, melakukan edukasi, dan mengembalikan hak rakyat yang telah dirampas oleh segelintir elit korup. Sekarang, apakah ini solusi yang realistis ataukah ini hanya angan-angan belaka? Ya, ini tergantung pada bagaimana kebesaran visi dari pemimpin, dari Presiden Prabowo. Kalau berani mengambil langkah radikal seperti ini, membersihkan Indonesia dari penyakit sistemik bernama korupsi, jalankan, ya. Karena kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, ya, dibandingkan dengan hukuman mati untuk koruptor, kan mengambil hak hidup seseorang, dan itu nggak sesuai sama hukum Qisas ya. Sebab kalau hukum Qisas Islam itu yang bisa dihukum mati adalah pembunuh kan. Tapi kalau korupsi kan tidak secara langsung membunuh orang ya. Maka kalau dilihat dari aspek tersebut, penjara pulau ini lebih manusiawi karena memberikan kesempatan kepada narapidana untuk tetap hidup dan memiliki peluang untuk bertaubat. Jadi dari perspektif hukum Islam, konsep penjara di pulau terpencil ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan taubat dibandingkan hukuman mati yang langsung mengakhiri kehidupan tanpa memberi kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan diri kan. Jadi kan sekali lagi nih kalau hukuman mati untuk korupsi itu tidak cocok dengan Islam. Karena kisos itu hanya diterapkan dalam kasus tertentu seperti pembunuhan dengan unsur kesengajaan. Kalau dalam konteks korupsi kan bukan pembunuhan langsung ya. Walaupun dampaknya merugikan banyak sekali rakyat, tapi kan koruptor tidak secara langsung membunuh seseorang. Jadi hukum kisos itu nggak bisa diterapkan. Karena kisos itu mengharuskan adanya keseimbangan hukumannya.
Dalam Islam itu kan keseimbangan keadilan itu kan sangat menjadi concern ya. Jadi hukuman itu harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Jadi kalau hukuman mati bagi koruptor itu bisa dianggap tidak adil dan seimbang ya jika dibandingkan dengan pelaku pembunuhan dapat kisos. Dan konsep penjara Pulau Al Jazirah Taubat ini memberikan peluang taubat ya. Karena dalam Islam selagi orang masih hidup ada konsep taubatan nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri sebelum ajalnya tiba. Jadi, penjara pulau Al Jazirah Taubat, Al Jazirah itu artinya pulau ya. Jadi penjara pulau Al Jazirah Taubat, Al Jazirah itu pulau ya. Ini konsep yang lebih manusiawi dan islami jika dibandingkan dengan hukuman mati ya. Lebih manusiawi. Mereka masih tetap dapat hak hidup, tapi dengan batasan yang ketat. Mendapatkan kesempatan untuk tobat, untuk introspeksi, dan melakukan perbaikan diri. Dan mencegah koruptor kembali ke masyarakat sebelum masa hukumannya selesai. Berbeda dengan hukuman penjara biasa yang rentan terhadap suap dan remisi. Jadi dari sudut pandang syariat Islam, ya takzir atau hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah itu dapat disesuaikan dengan kondisi zaman. Maka hukuman seperti ini bisa diterapkan sebagai hukuman alternatif untuk kejahatan luar biasa seperti korupsi. Dan konsep penjara Pulau Al Jazirah Taubat ini bukan hanya sekadar hukumannya, tetapi benar-benar rehabilitasi mental dan sosial bagi para koruptor. Mereka dipaksa untuk hidup dalam keterbatasan, yang membuat mereka merasakan penderitaan rakyat akibat perbuatan mereka. Tidak ada kemewahan dan fasilitas elit, hanya kehidupan sederhana yang penuh dengan kerja keras. Mereka tetap memiliki harapan untuk bertobat dan menebus kesalahan mereka dibandingkan hukuman mati yang langsung menghapus kesempatan itu. Jadi, penjara Pulau Al Jazirah Taubat ini adalah solusi yang manusiawi, islami, dan futuristik, ya. Dan lebih efektif secara psikologis untuk menciptakan efek jera bagi koruptor tersebut maupun bagi orang-orang yang berniat menjadi korupsi. Dan lebih aman secara sosial karena koruptor tidak bisa lagi menggunakan pengaruhnya di masyarakat. Nah, lalu bagaimana memastikan keadilan bagi mereka yang divonis salah? Ya, pakai futuristik, pakai blockchain, pakai AI forensik ya. Itu bisa digunakan untuk memastikan bahwa vonis itu tidak berasal dari manipulasi politik, tapi murni berasal dari kesalahan yang dilakukan. Jadi, teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, korupsi itu bukan hanya kejahatan individu, tetapi akibatnya merusak tatanan sosial, ekonomi, dan keadilan dalam masyarakat. Korupsi memperlebar jurang kemiskinan, melemahkan negara, dan menimbulkan ketidakadilan struktural. Dan korupsi yang makin menggila seperti saat ini berpotensi menghancurkan negara kita, seperti yang terjadi pada negara-negara yang sudah musnah dan hilang dari peta dunia gara-gara korupsi para pejabatnya. Bagaimana pendapat Anda? Setuju apa tidak? Silahkan tulis komentar yang paling keren dan paling cerdas Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tergugah dan bangkit kesadaran. Insya Allah nanti ada part 2 yang lebih definitif konseptual framework dari penjara Pulau Al Jazirah Taubat. Insya Allah akan segera saya buat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.